Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan anak-anak kami yang kami banggakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam kesalehan. Ini merupakan di antara nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita. Semoga senantiasa kita bisa melaksanakan berbagai macam kesalehan agar dapat memperberat mizan kita untuk bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia berbagai macam aspek tatanan kehidupannya. Rasul tidak pernah tidak menyampaikan ajaran agama ini kecuali semuanya telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah pada saat seseorang itu berada di dalam majelis ilmu, maka mereka akan tetap menggunakan tata tertib adab di dalam majelis ilmu. Majelis ilmu yang sering diibaratkan oleh baginda Rasulullah adalah buq'atul minal ard, buq'atul jannah minal ard. Bahwasanya majelis ilmu itu adalah potongan surga yang ada di atas muka bumi yang sering diibaratkan dengan rawdatun min riyadil jannah. Maka pada saat kita sedang berada di majelis ilmu seperti ini, maka kita sedang berada di dalam rawdah min riyadil jannah. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar apa? Agar rasa cinta kepada baginda Rasulullah itu akan tumbuh di dalam jiwa kita, sehingga kita tidak hanya mengatakan diri kita yang paling sunnah, akan tetapi kita juga mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kelak pada saat kita nanti dibangkitkan, maka semua manusia, mulai dari umat Nabi Adam sampai dengan nanti di akhir zaman, semua akan mencari sosok baginda Rasulullah dan akan meminta syafaat kepada baginda Rasulullah. Semoga hadirnya kita pada malam yang berbahagia ini merupakan bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga jemaah yang berhadir pada pengajian malam ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang mafhum mustalah al-idarah, bagaimana yang dimaksud dengan manajemen, kata-kata manajemen. Kata-kata manajemen itu tidak pernah terdapat diungkapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Akan tetapi di dalam beberapa kamus seperti Lisanul Arab, Fairuz, dan beberapa kamus yang lain Mu'jam al-Arab juga diungkapkan kata-kata adara bermakna jahida fil amal, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan perbuatan. Dan adara itu adalah adara siyasah
yaitu dabbara umuruha wa sassasa ri'ayat, bahwasanya seseorang itu mengelola urusannya dan bertanggung jawab terhadap urusan yang dia kelola. Ini merupakan makna secara bahasa, akan tetapi pada saat para ulama bahasa memberikan sebuah definisi tentang idarah ataupun yang disebut juga dengan manajemen, yaitu al-idarah tatakawwanu min jami'il amaliyat, yaitu manajemen itu adalah bagaimana yang terdiri dari berbagai macam urusan ataupun aktivitas allati tastahdifu tanfizus siyasi ammah, yang dapat menyukseskan kepada urusan tersebut. Inilah yang dinamakan dengan manajemen. Pada saat seseorang mengelola sebuah urusan sehingga pekerjaan tersebut itu bisa mencapai kepada titik sukses. Suksesnya sistem pendidikan kita hari ini itu sangat tergantung dengan manajemen yang kita miliki. Kalau seandainya di dalam bahasa Aceh ada yang dinamakan dengan manajemen mekanik belang lancang, setelah bongkar tidak bisa pasang ya. Orang pada saat setelah membongkar motor lalu sewaktu diperbaiki tidak bisa diperbaiki lagi. Kenapa? Karena tidak ada manajemen, tidak ada ilmu pengetahuan. Jangan sampai manajemen yang kita gunakan itu adalah manajemen mekanik seperti itu. Baik, pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang al-idaratu fil qabilatil arabiyah, di mana pada malam sebelumnya kita baru membaca satu paragraf tentang bagaimana manajemen di dalam kabilah orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu hidup di kawasan mereka itu, di mana kehidupan mereka itu dibagi kepada dua zona. Yang pertama sekali itu ada yang disebut dengan al-Arabul Hadari, yaitu orang-orang Arab yang hidup dengan peradabannya. Dan yang kedua, kabilah Arab itu ada yang disebut dengan kabilah al-Badawah, yaitu orang-orang Badui, ya, orang-orang perkampungan ataupun orang-orang primitif kalau dalam bahasa kita hari ini. Fa amma ahlul hadari fahum sakanul hawadir wal qura. Mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di perdesaan, itu adalah orang-orang hadari. Wa kanu ya'ishuna 'ala tijarah waz zira'ah, dan mereka itu hidup dengan aktivitas melakukan transaksi perdagangan ataupun dengan melakukan aktivitas pertanian. Wa tarbiyatul masyah, dan melakukan berbagai macam jenis pendidikan di dalam tatanan kehidupan mereka. Wa amma ahlul badaw fahum sakanus sahra. Adapun orang-orang Badui itu adalah orang-orang yang hidup di padang pasir. Ahlul badiyah ya'ishuna 'alal albanil ibil wal humha. Mereka itu hidup dengan susu onta dan dagingnya. Ini merupakan salah satu tabiat orang-orang Badui, yaitu orang-orang yang hidup di pelosok-pelosok. Mereka tidak mempunyai perumahan seperti perumahan tempat kita. Jadi jangan pernah terbayangkan hari ini bahwasanya kehidupan orang Arab, kalaupun misalnya Bapak Ibu pernah melakukan perjalanan ke Dubai, Dubai itu di kotanya itu 99% itu adalah orang asing semuanya. Tidak ada orang Arabnya. Jadi kalau misalnya kita melihat Burjul Khalifah, Burjul Arab, itu semua bangunan-bangunan tersebut diisi oleh orang-orang asing, tidak ada orang Arab. Orang Arab itu dialokasikan oleh dia kepada sebuah kampung yang dari perkotaan, tidak terkontaminasi dengan kehidupan modern. Mereka di sana masih memelihara burung elang, ya. Ini adalah burung untuk menyampaikan surat-surat. Di Sahara itu orang-orang Badui itu adalah orang-orang yang mereka masih tinggal di padang pasir. Kehidupan mereka itu masih dengan onta-ontanya, bukan seperti kehidupan di kota Dubai-nya. Kalau dengan kota Dubai itu adalah dikategorikan di dalam istilah di sini adalah orang-orang Arab Hadari. Mereka mempunyai perumahan, mempunyai peternakan, mempunyai ladang, mempunyai tempat pencaharian pekerjaan. Tapi orang-orang Badui adalah orang-orang yang mempunyai tabiat dan karakter khusus.
Banyak di antara para ulama, di antaranya itu adalah Imam Syafi'i, pada saat ingin menekuni bahasa Arab yang asli, maka Imam Syafi'i ditempatkan di suku Baduy, di suku Arab asli. Agar apa? Agar bahasanya itu tidak meklido, ya, bahasa Arabnya itu tidak tercampur dengan bahasa asing. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada saat mereka ingin menjaga tradisi di dalam kehidupan tatanan mereka. Wa qanatil kabilah hiya asasun nizamil ijtima'i. Sedangkan kabilah itu merupakan salah satu undang-undang yang resmi di dalam kehidupan orang-orang mujtama, orang-orang Arab. Inda ahlil badiyah. Wa tu'idduna akbar wahidut as-siyasi allati arafaha al-Arab. Dan orang kabilah ini merupakan salah satu, bisa dikatakan sebagai partai politiknya, sebagai tempat berkumpulnya orang-orang Arab. Lam nalmahu fil hayatil qabilah minhajan munazzaman lil idarah. Akan tetapi penulis di sini mengungkapkan bahwasanya tidak menemukan adanya sebuah manajemen yang tertata rapi bagaimana orang-orang kabilah tersebut, orang-orang Arab tersebut, mereka mempunyai sistem manajemen pengelolaannya secara teratur. Wa in kanat hunaka majmu'atun minal mumarasat wal a'raf allati asbahat ma'al waqti taqalid warasikhah la yastati'u afradul qabilah khuruj minha. Ini merupakan sebuah tatanan aturan, walaupun tidak ada aturan resmi, maka seseorang apabila sudah masuk ke dalam kabilah tersebut, dia tidak boleh keluar serta-merta seperti itu. Tidak boleh keluar dari kabilah itu suka hatinya, tidak. Tetapi dia mempunyai aturan-aturan yang memang harus dia ikuti. Kenapa? Karena ada konsekuensi yang memang harus diikuti oleh setiap orang yang telah bergabung di dalam kabilah tersebut. Siapa sebenarnya sosok yang sangat berperan penting di dalam kabilah? Ini merupakan salah satu istilah yang hari ini sering digunakan di tempat kita. Istilah tersebut adalah syekh. Orang yang dipanggil syekh itu adalah kepala suku. Hari ini betapa banyak penggunaan kata-kata syekh itu bisa digunakan untuk orang alim. Berapa banyak hari ini kata-kata syekh itu dipakai untuk orang main saman, orang main sedati, juga dipanggil syekh. Syekh sedati, syekh saman, ya. Ini penggunaan istilah syekh. Sedangkan syekh di dalam istilah kabilah adalah dia merupakan markaz fi idaratil qabilah. Dia itu adalah poros dalam pengelolaan kabilah, itu adalah sosok yang digelar dengan namanya syekh. Maka pada saat dalam kita mendatangi sebuah kabilah, apabila orang di dalam kabilah tersebut mengatakan, ayo kita berjumpa dengan syekh, maka dia itu adalah kepala suku. Maka sangat berbeda perlakuan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Ada beberapa kabilah yang pernah kita membacanya kajian secara antropologinya di kabilah, khususnya di Afrika, apa yang dinamakan dengan ahlan wa sahlannya. Pada saat seseorang itu datang ke kabilah tersebut, itu ada penyambutannya sangat aneh-aneh. Di Afrika khususnya, sebuah tamu itu akan sangat mulia apabila disambut di kabilah tersebut dengan diludahi. Coba bayangkan kalau seandainya yang datang itu kita, maka semua orang di kabilah tersebut tarik dalam-dalam ludahnya, maka ludahlah kepada orang yang datang. Itu adalah kemuliaan bagi kabilah tersebut. Dan setiap kabilah itu mempunyai berbagai macam tradisi yang sangat berbeda. Oke? Alladhi yakumuna bil isyraf 'ala al-qabilah wa yutlaqu 'alaihi asma'il muta'addidah. Dan juga bisa dikategorikan nama syekh ini juga bisa dipanggil dengan nama-nama yang lainnya. Di antara nama lain dari syekh ini adalah rais, yaitu ketua. Sama seperti hari ini pada saat seseorang dia menjabat sebagai ketua organisasi, ketua partai ataupun ketua apapun, maka dia akan dipanggil dengan ketua, atau disebut juga dengan amir, yaitu pangeran, atau disebut juga dengan az-zaim,
yaitu pemimpin. Kesemua istilah itu adalah nama lain dari sebutan seorang pimpinan kepala suku atau disebut juga dengan syekh. Akan tetapi untuk semua nama tersebut mereka itu sangat masyhur penggunaannya dengan memanggil kepala suku kabilah tersebut dengan panggilan laqab syekh alladzi yufradu fihi an yakunu dha khilalul hamidah. Apabila seseorang itu sudah dipanggil dengan panggilan syekh, itu adalah sebuah kemuliaan, itu adalah sebuah sanjungan. Inilah bagaimana yang dimaksud dengan sosok orang yang paling pengaruh di dalam kabilah. Apa saja tugasnya? Wa yaftaridu an yaquma asy-syekh bi idaratil kabirah min khilal fadl al-munaza'ah. Tugas pokok seorang kepala suku syekh tersebut adalah untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang terjadi di dalam kabilah. Ini adalah tugas pertama. Ini menandakan apa? Suku manapun, dimanapun kawasannya, maka orang tertua di situ harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh warganya. Bukan kepala suku, bukanlah pimpinan daerah apabila mereka itu lari dari kenyataan. Belajar dari bagaimana sejarah orang-orang terdahulu, orang-orang Arab, yaitu tugas pokok dari seorang syekh kepala suku itu adalah fadlul munazza'an, yaitu menyelesaikan berbagai macam permasalahan konflik yang terjadi di dalam masyarakatnya. Yang kedua, tugas pokok dari seorang kepala suku kabilah itu adalah wa iqamatud dhiyafah li dhuyufil qabilah wa afradiha, yaitu menyambut tamu, baik tamu kabilah maupun tamu secara pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu adalah orang yang menjamu tamu semuanya yang hadir ke Mekah. Ini adalah sebuah tradisi yang dijaga oleh keluarga Nabi, mulai dari kakek-kakeknya semuanya. Dan saya sudah sering menceritakan kenapa dikatakan dengan Quraisy, karena Quraisy itu adalah sesuatu yang dicopot dari kulit secara paksa, ya, dan itu hanya disebutkan sekali di dalam Al-Quran. Maka maka Hashim itu merubah tradisi orang-orang Quraisy yang merompak harta orang-orang yang dalam perjalanan kafilah. Ini kegiatan orang-orang dahulu. Kabilah itu, mereka itu merampok harta orang di tengah jalan, lalu harta tersebut diambil untuk dijamu orang yang pergi naik haji. Coba bayangkan, orang naik haji itu semuanya ditanggung dulu, ditanggung makanannya, ya, ditanggung tempat tinggalnya. Karena apa? Karena tugas syekh di dalam kabilah tersebut adalah menerima tamu-tamu. Nah, hari ini kegiatan tersebut juga masih dilakukan oleh Raja Saudi, sehingga digelarkan dengan Khadimul Haramain, yaitu pelayan dua masjid haram, yaitu Masjid Mekah dan Masjid Madinah. Itulah gelar kepada Raja Saudi yang disebut dengan orang yang melayani tamu-tamu Allah. Tugas yang kedua syekh, iqamatud dhiyafah li dhuyufil qabilah wa afradiha, bahwasanya menjamu setiap tamu ini adalah sebuah kemuliaan. Bapak Ibu yang pernah mempunyai hubungan dengan orang Arab, apabila kita melayat ke rumah orang Arab, itu kita sangat mulia. Itu memang betul-betul kita akan terasa sangat mulia. Kami mempunyai ayah angkat di Mesir. Setiap musim panas itu kami diajak untuk liburan ke kampung halaman. Apa yang terjadi? Setiap subuh itu ayam akan menangis di dalam kandangnya karena akan dipotong untuk makan kami. Bayangkan betapa mulianya tamu-tamu ini. Itu dilayani seperti itu. Ayam di sana bukan potong 12, ya. Ayam itu potong 4. Ya. Dulunya sewaktu kita melihat pertamanya bagaimana dipotong 4, sepertinya tidak habis. Lama kelamaan setelah 1 tahun 2 tahun ternyata kita sanggup makan ayam 1 ekor 1 orang. Begitulah kebiasaan orang Arab. Maka hati-hati misalnya adik-adik nanti yang ingin kuliah ke Mesir, ya, kepingin nikah sama orang Arab, maka harus siap-siap kandang ayam.
ya. Kalau tidak, maka tidak sanggup kita memberi makan orang Arab, karena memang makanannya seperti itu, banyak makannya, kuat porsinya, ya. Nah, setiap pagi juga kita diajarkan bagaimana cara memerah susu kambing. Dan di awalnya sungguh kita tidak akan pernah terbiasa. Misalnya seperti hari ini kondisinya, siapa di antara kita yang pernah minum susu kambing secara fresh? Tidak ada, pasti not. Tapi lama-kelamaan setelah 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi menjadi ketagihan. Dan inilah yang membuat kenapa otak-otak anak-anak di Arab itu, khususnya di pedalaman, di Badawi itu mereka mempunyai otak yang cerdas. Dikarenakan mereka mengkonsumsi setiap pagi susu kambing, mereka mengkonsumsi kismis, anggur yang sudah dikeringkan, sama jubnah, sama susu yang sudah difragmentasi, keju bahasa kita hari ini. Cuma bedanya keju kita sudah ada rasa, sudah enak. Kalau di sana bentuknya seperti tahu. Pas pertama kali kami sampai ke Mesir, dikerjain sama abang Leti, ya. Mau tahu, mau dibeliin ialah jubnah tersebut. Pas kita makan, rupanya asinnya luar biasa, tidak enak. Kenapa? Karena susu yang sudah difragmentasi. Dan itu sebenarnya gizinya paling kuat, gizinya paling bagus untuk menghafal Al-Quran. Nah, begitulah di antara tugas. Dan yang ketiga tugas seorang syekh itu adalah wa ijaratul musta'jirin alladzina yalja'una ila al-qabilah. Dan tugas seorang syekh itu adalah untuk membayar upah para pebisnis yang membisniskan harta orang-orang kampung, ya. Ini merupakan tugas yang dilakukan oleh kepala suku atau yang disebut juga dengan syekh. Bagaimana maksudnya? Di dalam satu desa, di dalam satu kabilah itu mereka biasanya mempunyai sebuah tradisi bisnis. Contoh misalnya, ada barang-barang yang memang dijual dari kabilah tersebut, dan ini tidak dilakukan oleh semua orang, tapi mereka mempunyai satu orang yang memang ahli untuk membawa barang dagangan. Orang tersebut, barang dagangan tersebut dititipkan kepada orang tersebut lalu untuk dibawa bertransaksi. Pada saat orang tersebut sudah melakukan pekerjaannya, sudah menunaikan tugasnya, maka siapa yang membayar upahnya? Yang membayar upah orang tersebut itu adalah syekh tersebut, kepala suku dalam kabilah tersebut. Bisnis seperti ini sudah tidak pernah lagi kita lakukan. Seharusnya setiap desa kita mempunyai satu komoditas bisnis. Dan komoditas bisnis tersebut yang bisa kita jalankan sehingga apa? Sehingga katakanlah misalnya kepala desa, maka kepala desa itu bisa membayar upah terhadap orang-orang yang menjalankan bisnis tersebut. Hari ini mohon maaf dengan 1000 maaf, dana desa sangat banyak terkucurkan ke desa, akan tetapi semuanya tidak bisa bermanfaat untuk desa. Kalau seandainya kita mau belajar dari bagaimana manajemen yang tidak tertata, yang tidak rapi dari orang-orang kabilah Arab terdahulu, mungkin kita bisa menjalankan bisnis sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Itu merupakan urusan syekh dalam hal umum. Namun ada urusan lain yang memang tanggung jawab seorang kepala suku. Amma fil harb fahuwa yataqaddamus sufuf. Adapun dalam kondisi peperangan, nah ini adalah sebuah hobi. Orang-orang Arab, kabilah di Arab itu punya hobi, ya, punya hobi selain menjamu tamu, mereka juga punya hobi untuk berperang. Nah, pada saat pernah mendengarkan cerita Umar, begitu mendengar bahwasanya adindanya masuk Islam dikarenakan pengaruh Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Umar? Aku akan bunuh Muhammad tersebut. Disaut oleh salah seorang sahabat pada saat itu, kamu pikir Muhammad itu sendiri? Dia beserta kabilahnya akan membunuh sampai kepada anak-anak cucumu, wahai Umar. Coba bayangkan. Kenapa? Karena memang hobi orang Arab itu, hobinya selain menjamu tamu, mereka adalah hobinya berperang. Dan terbukti sampai hari ini di Timur Tengah masih perang, ya, perang antara Yaman, perang antara Suriah, semua itu perang. Kenapa? Karena memang tabiat mereka adalah tabiat berperang. Dan tugas seorang syekh itu adalah merapatkan barisan. Wa yusa'iduna man la itada lahu.
dan beliau itu seorang syekh itu adalah membantu orang-orang yang memang tidak mempunyai kemampuan pada saat mereka mengikuti dalam peperangan. Wa yudha'una al-khutatul harb, dan seorang syekh juga adalah seorang yang menyusun strategi perang apa yang akan digunakan pada saat akan dilaksanakannya. Belajar dari tersebut, dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada saat terjadi perang Khandaq, Rasul tidak memutuskan dengan keinginannya, akan tetapi Rasul menanyakan kepada para sahabatnya, apa yang harus kita lakukan pada saat kita harus berperang dengan musuh yang besar, ya, maka apa strategi perang. Maka pada saat itu salah seorang sahabat Rasul, Salman Al-Farisi, memberikan sebuah pendapat bahwasanya cara untuk mengalahi mereka yaitu dengan menggali parit. Bayangkan, para sahabat harus menggali parit pada saat mereka itu sedang dalam keadaan kelaparan, pada saat mereka itu sedang dalam kepanasan, dan di malam hari suhunya itu sungguh luar biasa dinginnya. Ada yang membuat kita tidak tahan dinginnya di padang pasir. Mungkin adik-adik akan merasakan. Kita di sana kalau seandainya bulan 12 itu akan merasakan bagaimana suhunya sangat dingin. Bukan di suhunya saja yang berpengaruh, akan tetapi anginnya itu. Begitu angin itu tertiup menusuk ke leher kita, itu seakan-akan seperti tombak yang menusuk. Maka kita perlu kepada sal di sana untuk menutup leher. Perlu kepada kain rida, ya, kain ini supaya apa? Supaya tertutup telinga. Hari ini kalau misalnya kita pakai di Aceh kain seperti itu, maka seperti kita bersaunaria, ya. Pakai rida di atas, pakai sal seperti itu, maka akan kepanasan. Di sana memang berfungsi. Semua atribut dan pakaian yang digunakan oleh orang Arab itu sesuai dengan fungsinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, adapun dusturul qabilah fahuwa majmu'atut taqalid wal a'raf alladhi hafadhathu al-qabilah min mawarathatil aba wal ajdad. Adapun undang-undang yang berlaku di dalam kabilah tersebut itu merupakan kebiasaan, adat yang terjadi pada diri mereka, pada diri kabilah. Nah, hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Beginilah kondisi orang-orang Arab jahiliyah pada saat datang ayat kebenaran dari Allah dan Rasul. Mereka menemukan Rasul di hadapan mata mereka, bermuamalah dengan mereka, maka mereka tetap kekeh untuk mempertahankan apa yang sudah diwariskan dari orang tua mereka. Ini adalah sebuah tradisi yang paling jahiliyah. Bayangkan, Rasul ada di hadapan mereka, Rasul bersama mereka, tapi mereka tidak bisa meraih hidayah tersebut. Hari ini alhamdulillah Allah berikan kenikmatan tersebut kepada kita. 1440 tahun fase antara kita dengan Rasulullah, dan kita tidak pernah berhadapan langsung, akan tetapi kita bisa meneteskan air mata pada saat kita rindu kepada Rasulullah SAW. Kita cemburu terhadap sahabat yang senantiasa bisa bersamai Rasulullah SAW dalam setiap kehidupan mereka. Seperti yang saya katakan tadi pada khutbah Jumat, Anas itu senantiasa bersama Rasul selama 10 tahun. Bayangkan, tidak ada yang tidak diketahui dari gerak-gerik Rasul. Bagaimana cara pakai sandal, bagaimana melepaskan sandal, itu hadis itu diriwayatkan oleh Anas. Dan Anas itu mengikuti semuanya. Pada saat Rasul memakan buah labu, maka mulai hari itu Anas makan buah labu. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah nikmat yang terbesar bagi mereka para sahabat. Nikmat tersebut juga bisa sebenarnya kita raih pada saat kita ingin ittiba li sunnati Rasulillah, pada saat kita ingin mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mau merunut sunnah-sunnah tersebut,
maka sangatlah banyak. Mulai dari masuk ke dalam masjid. Berapa banyak di antara kita yang menyadari sewaktu kita masuk ke dalam masjid ini dengan kaki kanan, dan kita menyatakan, beginilah Rasul masuk ke masjid. Aku melakukan ini dikarenakan aku mencintaimu wahai Rasulullah. Ini yang harus kita lakukan. Begitu juga begitu kita sampai ke dalam masjid, kita melakukan salat tahiyatul masjid, dan kita menghadirkan rasa cinta tersebut dikarenakan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Namun sangat disayangkan, mereka hidup dengan Rasulullah di masa Rasul, akan tetapi mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Mereka lebih mempertahankan apa tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, walaqad kana hunaka ta'ifatul askariyah mahmatun fil qabilah minha ar-rabi'ah wa yaqumu bimahmatin tasqutul akhbarul adu. Ada satu tugas di dalam terjadi sebuah peperangan, ada sebuah tugas yang dilakukan oleh orang tertentu, ya, yaitu orang yang menyampaikan tentang berita telah tumbangnya para musuh. Itu disampaikan oleh satu orang atasnya, yaitu untuk menyampaikan. Jadi tidak boleh semua orang itu harus menyampaikan bahwasanya musuh di dalam peperangan orang kabilah tersebut. Tidak boleh suara itu disampaikan oleh sembarangan orang. Harus ada satu orang yang mempunyai wewenang untuk menyampaikan, delegasinya. Apabila dia sudah menyatakan bahwasanya musuh telah kalah, maka baru bisa dipercaya. Maka ini adalah sebuah aturan di dalam kabilah orang-orang Arab, sehingga apa? Semua itu mempunyai posisi tersendiri untuk bisa berbicara di dalam peperangan. Amal qanun al-jina'i alladhi tumasilu fil uqubah al-khuluq wa taghrib. Adapun kanun jinayah yang berlaku di dalam sebuah kabilah itu, biasanya bagi seseorang yang telah melakukan kriminalitas, melakukan kesalahan di dalam kabilah, maka mereka itu akan al-khulu, yaitu diasingkan dari kabilah tersebut. Mereka akan dideportasi dari kabilah. Hari ini hukum sosial tersebut tidak pernah lagi terjadi di tempat kita. Dulu teringat saya, pada saat ada orang yang melakukan kesalahan di kampung, maka orang tersebut akan diusir dari kampung halaman. Nah, menjadi permasalahan, kampung halamannya sudah tidak ada lagi halamannya. Ini menjadi masalah baru bagi kita. Yang kedua, wa tasiru masadir ila al-qanun al-qibali dumina li ra'is al-qabilah majmu'atun min al-huquq al-adibah al-maddiyah amma al-adabiyah. Adapun hukum adab fa'amuha tawqir wal ihtiram. Adapun hukum adab yang berlaku di dalam suatu tatanan kabilah itu adalah bagaimana terjadinya kesopan santunan di dalam tatanan masyarakat. Ini yang dinamakan dengan hukum adabiyah, ya. Ta'atuhu wa difa'u 'anil 'ardh wasyarf. Jadi seseorang itu dilihat bagaimana kepatuhannya, bagaimana loyalitasnya, itu ada diatur di dalam hukum adab di dalam kabilah. Ammal maddiyah fahuwa majmu'atun minal imtiyazat allati yatamayyazu biha an afradil qabilatihi. Adapun hukum maddiyah, adapun hukum materi itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya, falil syekh lahu murabba'un. Bagi seorang syekh, dia mempunyai 1/4 dari upeti. Itu harus di-store. Pada saat terjadi peperangan, maka peperangan tersebut hak mi'ung bahasa Aceh. Untuk kepala suku itu adalah 1/4 dari harta rampasan perang. Was-safayat, sini safayat adalah ma yastafihi ar-rais li nafsihi min khairin wassalah wal jawari, yaitu seorang syekh tersebut juga bisa mendapatkan peralatan perang. Senjata itu boleh dimiliki, diambil oleh seorang kepala suku. Wan nasyatah, yaitu dijelaskan dengan nasyatah
wa huwa ma asaba minal ghanimah qabla an yasiru ila afradil kabilah, yaitu harta ghanimah, harta rampasan perang yang itu akan diperolehi sebelum dibagikan kepada orang-orang yang terlibat di dalam peperangan. Wal fudul dijelaskan ma'ajaza an qismatihi liqillah, yaitu apapun yang tidak bisa dibagi dikarenakan sedikitnya barang tersebut. Misalnya pada saat orang-orang berperang pada saat itu ternyata ada harta itu misalnya 1 kendi saja, maka kendi tersebut itu tidak akan dibagi. Kalau seandainya harta-harta yang sedikit tidak bisa dibagi sama rata, maka harta tersebut akan dimiliki oleh kepala suku, oleh syekh tersebut. Maka seorang syekh itu akan mendapatkan banyak sumber pendapatannya. Ini yang membuat kepala-kepala suku pada saat datang Nabi Muhammad, mereka enggan untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan pengikut, dan takut kehilangan followernya. Ini yang paling membuat mereka itu tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Tapi bagi mereka yang cerdas, ya, Zaid itu menanyakan kepada Rasul, apa yang kami dapatkan kalau seandainya kami beriman kepadamu? Maka engkau akan mendapatkan surganya. Sedangkan untukmu, tidak, aku tidak mendapatkan apapun kecuali menyampaikan ayat-ayat Allah tentang kebenaran ini. Orang yang cerdas itu akan menilai bahwasanya ini adalah sebuah risalah yang murni. Pada saat tidak bisa diukur secara materi orang yang mengajak tersebut untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. InsyaAllah jika ada kesempatan pada pertemuan yang akan datang, kita akan melihat secara lebih mendalam al-idarah fil Makkah, bagaimana manajemen kota Makkah pada saat sebelum datang Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.